apa sih syarat-syarat dana punya itu agar memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Nah, dalam Sara Samucaya lagi saya temukan, izin saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Di sini disebutkan bahwa samangke ngamoharegoh ning dana pala, agar seseorang mendapatkan manfaat yang maksimal, manfaat yang utama dalam pemberian dana punyanya itu, praktekannya, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Desa, kala, agama, kesetra, drebya, data, manah, ayon ike kabeh. Maka yang menentukan keberhasilan dana punya itu pertama adalah desa, kala, agama, kesetra, drebya, data, manah. Nah, itu. Nah, lalu apa yang disebut dengan desa? Desa ngarannya pawehana dana. Nah, yang disebut dengan desa adalah tempat atau lokasi yang tepat kita memberikan dana itu. Ya, tempatnya di mana? Ya, jangan sampai kita memberikan dana punya ini di tempat yang tidak tepat. Ya. Kita punya punya obat, tapi obat kita berikan obat, misalkan obat tanaman begitu, kita berikan pada hewan ternak kita, itu tidak tepat sasaran. Tempat itu sedang banjir, lagi kita sirami, nah, itu tidak tepat, tempatnya tidak tepat. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah kala. Kala ngaraning sube kala. Yang disebut dengan kala, syarat yang kedua adalah waktu yang tepat. Nah, kapan waktu yang tepat itu? Sube kala ngarannya utara yana adi. Waktu terbaik dalam pemberian dana punya ini adalah saat utara yana. Kapan utara yana? Ya, utara yana itu adalah saat sasih kedasa. Ya, matahari bergerak seolah-olah bergerak ke arah utara. Ya, jadi sasih kedasa itu sekitar bulan April. Ya, bulan-bulan April itu sasih kedasa kita di Bali. Itu tepat, baik utara yana. Selain nanti ada waktu-waktu yang lain yang tepat untuk melakukan dana punya. Kemudian setelah ada desa, ada kala, yang ketiga adalah agama. Agama ngarannya warah sangyang aji. Yang disebut dengan agama adalah pemberian itu harus sesuai dengan susastra suci kita. Sehingga pemberian kita menjadi satwika, tidak rajasika, tidak menjadi pemberian yang tamasika. Pemberian yang rajasika adalah pemberian yang penuh harapan. Wah, saya biar kelihatan nih paling rajin berdana punya. Biar kelihatan nih paling kaya nih karena bisa bantu orang. Nah, itu rajasika, nggak bagus. Tamasika, ya kita malas-malasan. Untuk apa kita beri? Kasih sekedarnya aja dah. Kalau begitu itu tamasikayatnya. Sekedar. Apalagi ini saya kasih ya, tapi nanti kembaliin. Itu juga tamasika. Kurang bagus. Harus sesuai dengan sastra. Salah satunya tadi apa yang saya sampaikan dalam Sara Samucaya, Menawa Dharma Sastra. Itu salah satu rujukan kita dalam berdana punya.
Kemudian ada yang disebut dengan kesetra. Kesetra ngaran sang wehana dana. Yang disebut kesetra adalah dia yang menerima. Orang yang menerima. Tepat enggak orangnya? Sesuai sasaran tidak? Jangan sampai salah sasaran. Orang sehat dikasih obat. Orang ngantuk dikasih makanan. Maka nirdon juga. Tidak akan berhasil juga. Selanjutnya, derbya atau derwya. Yang disebut derbya atau derwya adalah wastu dana kena anung utama. Yang disebut dengan derbya itu adalah wastu. Hal yang diberikan. Hal yang disampaikan. Nah, itu derbya. Kemudian ada data. Data ngaran sang masung dana, sang yajemana. Nah, data ini tidak lain adalah si pemberi. Nah, jadi diri kita ini adalah data. Nah, saat kita memberikan, kita menjadi salah satu penentu. Misal, kita sedang punya anak sakit. Nah, kemudian ada orang datang meminjam uang. Perlu. Mana nih yang kita bantu? Selamatkan dulu yang kita miliki. Karena rajin kita membantu orang lain di luar sana, tetapi yang ada di dalam kita, yang dekat dengan kita, tidak kita urusi, itu juga sia-sia. Tetapi jangan sampai kekayaan kita hanya untuk nih anak sehat-sehat, belum perlu itu dikasih, dimanjakan jadinya, itu salah. Bantulah orang yang memerlukan. Kita ini sebagai subjek harus bijaksana. Penentu nih, siapa yang harus kita berikan? Siapa yang kita prioritaskan? Siapa yang kita dahulukan? Itu penentu juga dalam teks ini. Kemudian ada manah. Manah itu adalah pikiran kita. Bagaimana pikiran kita mau melaksanakan iatnya itu dalam pemberian kita. Serada iwa daya maka nimete ati sayaning dana pala. Maka yang paling penting dari semua itu adalah keikhlasan dan keyakinan kita. Sehingga dari syarat-syarat kita melakukannya, apa yang harus diperhatikan saat melakukan dana punya? Pertama harus desa, tempatnya pas. Kala, waktunya pas, agama sesuai dengan sastranya, kesetra tepat sasarannya, derbya apa yang kita berikan, data diri kita, si pemberi bagaimana, mana pikiran kita, hati kita, keikhlasan kita dalam memberikan. Hal-hal tadi menjadi syarat kita dalam memberikan dana punya. Sia-sialah dana punya yang kita berikan jika objeknya tidak tepat. Sia-sialah dana punya yang kita berikan jika kita memberikan dengan pemikiran yang salah dan keliru. Tidak maksimallah pemberian yang kita lakukan jika waktu pemberiannya tidak tepat. Maka dana punya juga tidak asal memberi. Apalagi sampai memaksa. Ini loh hari baik, terima dong dana punyaku. Itu juga tidak bagus. Orang yang sedang tidak perlu kita berikan, kita paksa biar dia mau menerima dana punya kita, juga tidak baik. Berikanlah dana punya kepada mereka yang memerlukan. Salurkanlah dana punya kita melalui tempat yang tepat. Nah, ini contohnya adalah misal di jalan-jalan kita sering melihat pengemis atau pengamen.
Kemudian ada slogan besar, jangan memberikan bantuan atau memberikan sedekah kepada pengemis di jalan-jalan atau pengamen. Kan pernah kita lihat. Ini kan dilema ini. Katanya harus bersedekah, katanya harus berdana punya, tapi kok dilarang itu sama pemerintah. Ya, sebenarnya tidak salah. Mau kita membantu, mau kita tidak membantu, tidak salah. Tetapi kita harus melihat, tepatkah momennya kita memberikan? Tepatkah tempatnya kita memberikan punya itu? Ya, di jalan-jalan yang ramai, ada ini kan mengganggu suasana kota, keindahan kota. Terlihatlah tidak, agak-agak lihat semrawut jadinya kota kita. Kemudian kalaupun kita ingin memberikan, membantu, kan ada lembaga. Ada dinas sosial, ada lembaga LSM. Begitu juga media-media. Bali TV juga memiliki tempat dana punya untuk menyalurkan punya. Kita gunakan lembaga-lembaga resmi ini untuk menyalurkan punya kita agar tepat sasaran. Karena kalau kita bantu itu, pengemis itu, kita tidak tahu apakah ini benar-benar dia membutuhkan atau dia sedang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka pemerintah bukannya anti pengemis, tidak. Tetapi memberdayakan dia agar bisa lebih berdikari, bisa mencari penghidupan yang layak dengan kegiatan atau aktivitas lainnya. Kalau kita memberikannya, itu akan terus memanjakan dia. Maka dalam teks-teks suci kita disebutkan siapa sih yang layak menerima dana punya itu? Pertama adalah sang asakit, orang yang sedang sakit. Itu harus dibantu. Orang yang sedang sakit, baik fisiknya sakit, atau orang yang sedang tertimpa musibah, itu orang sakit juga. Orang yang galau itu orang yang sakit juga. Orang yang ketakutan itu orang yang sakit juga. Orang yang sakit harus didahulukan. Sang reda, orang tua. Orang yang tua, orang yang sudah tidak mampu bekerja, itu harus kita bantu. Kemudian sang sujana, orang yang bijaksana, orang-orang suci, itu kita berikan punya itu benar. Kemudian sang yang sedang pengembara, nah, itu orang yang mengembara itu juga bisa dibantu. Ya, karena kan zaman dulu kala banyak orang melakukan tirta yatra dengan berjalan kaki. Begitu juga orang-orang suci sering melakukan dharma yatra, perjalanan-perjalanan, kita bantu. Termasuk orang yang sedang kesasar. Orang yang sedang tersasar, di mana nih jalan ini, alamat ini, kita bantu mereka. Itu sudah memberikan manfaat. Itu teks-teks suci kita. Maka orang yang tidak bekerja ini, kalau kita terus manjakan, terus dengan berikan, itu berarti kita sebenarnya menjerumuskan dia ke hal yang tidak benar. Sekaligus kita juga menentang himbauan pemerintah. Tetapi tidak salah bagi kita jika kita ingin membantu. Nanti jangan sampai, ini Pak Arum ngelarang-ngelarang kita bantu orang fakir miskin nih. Wah, ini gimana itu dia gitu ya. Jangan sampai begitu pengertiannya, tidak. Tetapi mari kita dermakan dana kita ini ke tempat tepat, objek yang tepat. Jadi seperti tadi, agar desa, kala, dan retenya tepat gitu, ya, tidak salah sasaran seperti itu. Itu pentingnya. Nah, terkait dengan waktu juga, kala tadi, waktu dalam pemberian dana punya juga penting, Bapak Ibu. Ya.
dalam kitab Zulokantara disebutkan, titau dana dasa gunasca. Pemberian dana punya saat purnama dan tilem itu akan dilipat gandakan punyanya, pahalanya menjadi 10 kali lipat. Subarahina sata gunasca. Saat hari-hari baik, rerainan-rerainan, maka pahala dana punya itu dilipat gandakan 100. Sahasra dana gunasca gerhane kali. Dilipat gandakan 1000 kali lipat dana punya itu, pahala dana punya itu, jika kita punyakan saat gerhana bulan, gerhana matahari. Kemudian, na anreta gunasca antah kalepi. Tidak terhitung pahala itu ketika didanakan saat akhir yuga. Nah, ini jadi ada dana punya itu bisa dilipat gandakan manfaatnya, pahalanya saat hari-hari tertentu. Purnama tilem, rerainan, gerhana bulan, gerhana matahari, dan akhir yuga. Jadi ditegaskan pula dalam Menawa Dharma Sastra, pemberian yang diberikan saat orang itu perlu, itu pahalanya tak terhingga. Misalkan ada orang yang kehausan sekali, kita berikan seteguk air, itu akan berhasil. Itu akan memberikan manfaat yang luar biasa. Ada orang yang kelaparan, kita berikan makanan. Itu akan memberikan. Ada orang yang sedih, ingin didengarkan ceritanya, kita jadi pendengar dari sahabat kita yang sedang curhat itu juga besar pahalanya. Maka pahala dana punya itu akan menjadi berlipat ketika waktunya tepat. Umat sedharma yang berbahagia, pada akhirnya apa sebenarnya manfaat kita dalam melakukan dana punya ini? Apa manfaatnya? Apa yang kita terima nih kalau kita sudah berdana punya? Nah, dalam teks-teks suci kita disebutkan manfaat daripada dana punya itu. Disebutkan bahwa manfaat yang pertama adalah kita diberikan hayu atau dirgahayu, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Yang kedua adalah maha amreda, kita akan mendapatkan kesempurnaan. Yang ketiga adalah abaya, dijauhkan dari mara bahaya. Jadi ketika kita seharusnya ini, ya, saya pernah membuktikan itu. Seharusnya kita kecelakaan, tapi karena pernah melakukan dana punya, itu bisa batal kecelakaan. Kalaupun kecelakaan tidak parah-parah amat. Itu kekuatan dana punya itu luar biasa. Jadi dirgahayu, mahamrta, kemudian abaya, dan yang keempat yasa kirti. Kita mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan penghormatan. Secara tidak langsung Bapak Ibu, kita selalu dimudahkan. Siapa yang kita temui jadi sahabat baik, jadi orang yang baik. Kita selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Para makhluk hidup dekat dengan kita. Orang-orang yang dekat dengan kita semakin senang dengan kita. Maka benar, orang yang memberi, maka dia sejatinya orang yang menerima. Ketika kita berani memberi, maka kita akan mendapatkan hal yang terbaik. Dan pelayanan kepada sesama, membantu sesama, sejatinya adalah yadnya pelayanan tertinggi kepada Tuhan. Mana wasewa, mada wasewa. Pelayanan kepada sesama
adalah pelayanan kepada Tuhan. Demikian Bapak Ibu umat sedharma yang dapat saya sampaikan, sehingga sebelum saya akhiri, saya rangkum kembali apa yang sudah kita bahas pada kesempatan ini. Pertama, dana punya bermakna niatnya suci yang didasari oleh keikhlasan hati, keteguhan keyakinan ahli hati, tanpa paksaan, tanpa tekanan yang kita berikan baik berupa materi maupun kekayaan lainnya yang kita miliki. Kekayaan fisik, kekayaan pikiran, kekayaan wawasan, termasuk kekayaan hati kita, yaitu cinta kasih dan rasa welas asih yang kita miliki. Yang kedua, dana punya ini harus diberikan pada tempat yang tepat, waktu yang tepat, sasaran yang tepat, berdasarkan sastra yang tepat, pemberiannya harus tepat, ya, untuk memberikan manfaat baik bagi si penerima maupun bagi kita yang memberikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, manfaat daripada dana punya ini adalah membangun rasa kemanusiaan dalam diri untuk memanusiakan manusia, sehingga terwujudnya tatanan kehidupan yang seimbang dan harmoni. Memberikan manfaat dirgahayu kesehatan, kekuatan kepada kita, memberikan kesempurnaan dan kekuatan kita dalam menjalani hidup ini, menjauhkan kita dari mara bahaya, dan mendekatkan orang-orang baik, dan jalan-jalan kebaikan akan kita selalu temui. Dengan melakukan dana punya, kita melayani sesama, yang artinya juga melayani Ide Sang Hyang Widi-Wasa. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya. Loka samasta sukino bhavantu. Om Santi 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 Om.